Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nah, ini jenengan hendak kucing siapa Bu hari ini Bu? Hari ini itu saya ada rencana dengan Pak Santoso untuk kucing. Lalu untuk kucing nanti sekitar jam berapa Bu ya? Mungkin habis ini Pak sekitar jam 10 nanti. Saya sebenarnya kemarin janjian jam 9, tapi saya tadi nggak bisa, jadi saya ajukan ke saya atur di jam 10. Ya. Dengan Pak Santoso. Betul sekali. Nanti ketika proses kucing, ini kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan? Iya, begini Mbak Nanti. Kalau di kucing itu kan ada kompetensi yang namanya membuat pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan berbobot itu saya rasa itu saya masih belum terlalu menguasai begitu Pak. Karena takutnya ketika saya mengajukan pertanyaan itu malah memancing saya sendiri yang memberikan solusi begitu loh Pak. Terus kunci saya tidak menerima sinyal saya untuk mencari solusi. Takutnya seperti itu di pertanyaan berbobot itu Pak. Oh, ya. Lalu nanti kan saya sebagai observer ya. Yang jenengan inginkan ketika saya menjadi observer itu apa? Yang saya inginkan itu ketika nanti saya coaching dengan Pak Santoso, saya itu ingin sekali Bapak itu mengamati proses saya dari awal, dari proses saya mengidentifikasi tujuannya, terus mengidentifikasi apa yang mau disampaikan Pak Santoso, dan saya itu ingin sekali apakah pertanyaan yang saya buat, saya ajukan ke Pak Santoso itu sudah berbobot apa belum, gitu Pak. Saya itu ingin sekali Pak Nadif mengamati saya seperti itu. Tempatnya nanti di sini Bu ya? Iya betul di sini Pak. Lalu dari kegiatan yang nantinya berlangsung ya, jenengan sebagai coach dan Pak Santo sebagai kunci, ini yang ingin jenengan kembangkan itu apa Bu pada diri jenengan? Bisa membuat pertanyaan berbobot dan kunci saya itu bisa menerima sinyal saya sehingga kunci saya itu menemukan solusinya sendiri. Jadi saya itu ingin menggali potensi yang ada dalam kunci saya supaya kunci saya itu menemukan solusinya dari permasalahannya gitu Pak. Nanti kuncinya mampu menemukan beberapa solusi gitu ya Bu ya? Berbagai macam solusi untuk permasalahannya. Lalu nanti kan saya observasi Bu ya ketika jenengan dan Pak Santoso melakukan coaching, itu hal apa yang nantinya setelah kegiatan coaching nanti yang Ibu harapkan dari saya? Begini Pak, nanti kan ketika saya coaching dengan Pak Santoso, Pak David kan mengamati saya. Dan saya itu ingin sekali Pak David itu memberikan masukan untuk saya, apakah saya itu sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang ada begitu Pak. Jadi saya juga membutuhkan saran dari Pak David bagaimana yang harus saya lakukan, terus yang harus saya perbaiki lagi begitu Pak. Ya Bu, sudah jam 10 kali masuknya Pak Santoso sudah mau kesini Bu ya? Iya. Nah tunggu dulu Pak Santoso Bu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Santoso. Santoso. Silakan duduk Pak. Ya, Bu. Sudah selesai Pak ngajarnya? Alhamdulillah gitu, saya semangat. Dari kejaran bermain apa Pak? Ya, tapi kan ya tak ada siswa yang apa itu enggan masuk kelas, itu mengejar, tapi alhamdulillah sudah sadar Oke. akhirnya masuk. Langsung kita ada rencana hari ini ya? Iya, ini Bu Desi. Saya nggak tahu ini apa yang saya lakukan ini. Kayaknya ada hal penting Bu Desi kok sampai ya. Benar sekali. Soalnya kemarin sebenarnya juga janji saya Bu Desi untuk apa katanya ingin ketemu sama saya nih. Iya. Apa yang mau mungkin saya perlu mendengar yang terkait dengan kedinasan atau terkait dengan apa yang mungkin lebih baiknya gitu. Ya, begini loh Pak Santoso.
terutama yang tren ini kan lagi di apa ini guru gerak. Iya. Saya ini loh kemarin melihat senior saya di sekolahan itu melihat tugas-tugas apa di apa itu istilahnya di akun-akunnya sendiri, entah Iya. namanya apa itu. Iya. Itu kok sering menggunakan Canva. Nah saya ini loh ya tidak kenal sih, ya tahu gitu saja. Tapi Iya, saya iya. ini kurang kurang mahir di Canva. Iya. Sehingga nanti saya takutkan karena saya melihat schedule saya lihat itu schedule-nya kan padat sekali gitu. Kalau nanti saya apa tertinggal tugas-tugas di Canva kan nanti tergila saya. Apa mungkin saya bisa melakukan itu? Terus ini ada lagi Bu Desi. Mestinya Bu Desi kan sudah mendengar kalau apa istri saya kan baru menikah. Nah, anak saya ini masih kecil. Jadi tugas ini saya anggap tugas rumah saya. Jadi pekerjaan rumah anak saya ini masih trauma. Jadi tinggal uminya ini kan saya mikir itu Bu Desi. Jadi di sini Santoso itu karena memang teknologinya yang Pak Santoso rasa masih nol gitu ya. Iya. Terus dan juga ada pekerjaan di rumah karena kebetulan Pak Santoso punya anak kecil. Tapi ya Pak, ya, kalau kita lihat rekan-rekan kita yang ikut grup gerak itu pasti kan juga mereka punya kesibukan juga Pak. Terus kayak si teman kita Arum itu kan dia juga tidak sepenuhnya bisa, saya rasa juga tidak sepenuhnya bisa menggunakan teknologi apalagi seperti Canva tadi Pak ya. Karena dulunya memang saya tanya Arum itu sering lihat YouTube, sering tanya-tanya ke temennya untuk membuat PPT atau apa itu namanya itu dia latihan terus begitu Pak. Gitu. Saya rasa sih seperti itu. Kalau permasalahan Pak Santoso itu banyak yang dirasakan oleh rekan-rekan kita yang daftar PPP begitu loh Pak. Jadi masalah yang biasa juga. Iya, masih. Itu iya. Jadi ya ini memang karena faktor itu, karena saya apa ya istilahnya ya memang awalnya itu saya anggap itu masalah di teknologi yang kaitannya dengan Canva. Ya ini kan tinggal anak saya kan butuh perhatian. Kalau nanti di Canva itu ada teman apa walaupun tidak mampu secara 100% tapi saling membantu, mungkin ada yang apa ini membimbing atau melatih kita, saya nanti saat ikut CGP itu nanti juga saya pikir bukan masalah yang besar. Ini tinggal kan anak saya ini Bu. Saya kadang kalau melihat dia sendiri di rumah itu kepikiran. Jadi kemarin saya sudah komunikasi sama neneknya. Neneknya masih hidup. Neneknya memang sudah mendahului di sana. Jadi harapan saya itu ketika saya ngajar, ketika saya ada pelatihan, nanti kalau sudah apa ini sudah mendaftar, itu anak saya sudah ada yang apa istilahnya mengawasi atau ngomong istilahnya Bu Desi. Berarti rencana Pak Santoso sebenarnya memang ingin ikut, ya. Terus anaknya juga sudah mencarikan yang kayak asisten rumah tangga gitu Pak ya. Tapi sudah ketemu ya Pak ya asistennya. Ini kemarin sebenarnya sudah saya itu kan, selain neneknya itu juga bisa ya. Asisten rumah tangga itu sebenarnya sudah perencanaan saya sebulan yang kemarin. Terus di bulan akhir ini kayaknya sudah ada lampu kuning, tinggal mengedilkan kapan mulai ke rumah untuk bisa mulai membantu saya itu. Jadi insya Allah kalau nanti mungkin jarak dekat ini nanti kayaknya sudah positif, saya di samping ditunggu oleh neneknya ada asisten rumah tangga yang bisa apa ini untuk memperhatikan anak saya ketika saya itu ada kedinasan atau di luar itu untuk perhatikan. Berarti paling tidak Pak Santoso sudah menemukan solusi yang untuk anaknya, okay? Untuk merawat dan mengasuh anak Pak Santoso, gitulah. Kalau
lebih paham masalah kanva gitu Pak. Kira-kira apa Pak? Ini gini Bu Desi, Iya. ini sejauh ini kan kalau Bu Desi ini kan sudah memberikan titik terang untuk saya. Titik terang dalam hal kanva bukan masalah. Ini yang mungkin mendesakkan, ini waktu pendaftaran guru penggerak kan tinggal beberapa hari. Iya. Jadi saya mestinya harus daftar dulu sehingga nanti sambil jalan yang jelas Bu Desi saya berharap juga bisa membantu saya dalam hal apa ini kanva, mungkin saya ada kurangnya, kurang lain kurang apa ini skill saya itu kurang cepat atau apa fasilitas menu apa yang kurang, nanti saya berharap Bu Desi bisa membantu saya selain teman-teman. Iya. Juga gini Bu Desi, saya sendiri juga akan tidak diam. Saya akan belajar terus tentang bagaimana mengaplikasikan kanva itu dengan cepat. Iya. Dan kemarin saya lihat teman-teman ada yang ada tampilan baru untuk kanva itu. Kemudian untuk masalah asisten rumah tangga, ini insya Allah ini tadi saya cek sudah chatting saya dan siap. Iya. Jadi ini kan sudah bukan masalah. Jadi tinggal insya Allah besok saya daftar dulu di CGP. Iya, betul Pak. Pokoknya masalah kanva, insya Allah teman-teman itu siap lah Pak membantu Bapak untuk membimbing Pak Santoso gitu. Karena kan pendaftarannya kurang beberapa hari, jadi Pak Santoso bisa segera mendaftar untuk guru penggerak begitu. Iya Bu Desi. Dan ini pertemuan ini kalanya memang saya sendiri sangat senang Bu Desi dengan adanya pencerahan dari Bu Desi untuk apa kekurangan saya terkait dengan aplikasi kanva. Dan sekaligus walaupun saya sendiri sebenarnya sudah punya angan-angan ketika anak saya ini ditinggal uminya itu untuk mencari asisten rumah tangga itu sudah lama. Karena rumah saya kan jauh Bu Desi. Jadi kalau anak saya sendiri di rumah kan juga saya itu terus ingat-ingat yang kanker gitu. Jadi ini sudah terlihat terang sehingga pembicaraan kita kali ini kayaknya sangat membantu saya dalam persoalan tadi itu kedinasan saya ikut pelatihan di CGP dan nanti mengembangkan diri saya terkait dengan aplikasi kanva, terkait dengan persoalan rumah tangga saya di rumah, kayaknya nanti terselesaikan dengan jawaban yang kesanggupan insya Allah besok atau lusa kayaknya sudah datang ke rumah. Jadi ini saya sangat berterima kasih dengan Bu Desi. Jadi mudah-mudahan contoh ini kasus saya ini bisa nanti mendukung lebih lanjut saya dalam pengembangan karir saya. Iya, pokoknya Pak Santoso semangat. Tidak ada yang namanya umur untuk belajar ya. Belajar itu tidak mengenal umur. Jadi Pak Santoso tetap semangat, segera mendaftar CGP ya. Ya. Mungkin sementara gitu ya, jam ngajar ya. Iya. Nanti kita lanjut. ulama. Iya Pak Santoso. Ya gitu ya. Maaf Mari, ya. ya, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bu Desi ya. Iya, alhamdulillah Pak sudah selesai Pak Santoso. Ternyata dari Pak Santoso kita banyak belajar bahwa setiap orang itu memiliki masalah kehidupan ya. Iya betul. Padahal tidak terlihat Pak ya. Ketika Pak Santoso kita ketemu langsung kan tidak terlihat. Iya. Lalu menurut Bu Desi, performa Bu Desi sebagai coach tadi gimana? Iya, kalau secara pribadi Pak ya. Iya. Saya ketika melakukan coaching dengan Pak Santoso tadi, ya perlahan-lahan terus saya bisa menuntun Pak Santoso gitu. Walaupun masih agak kurang lurus gitu Pak ya, agak kaku gitu. Tapi jadi dari pertama ketemu Pak Santoso, ngobrol dengan Pak Santoso itu sudah mulai menuntun Pak Santoso untuk menemukan solusinya gitu Pak. Lalu Bu Desi kan sudah dapat menilai daripada performa jenengan ya Pak ya dalam menjadi coach mengcoaching daripada Pak Santoso tadi. Kenapa Bu Desi dapat menilai demikian? Ya karena saya merasakannya seperti itu ketika berbicara dengan Pak Santoso itu beliaunya awalnya masih bingung, masih ragu dengan kemampuan yang dimiliki. Ternyata setelah kita berbicara, beliau ketemu dengan solusinya bahwa masalah kayak teknologi dan sebagainya itu bisa
dia pelajari dengan mungkin minta gambar rekan atau mungkin bisa lihat YouTube dan sebagainya. Terus tadi juga masalah yang anaknya butuh asisten, itu juga Santoso juga perlahan-lahan menemukan solusi tadi Pak, menemukan untuk mencari asisten yang bisa mengasuh anaknya. Ya, itu Desi. Itu kan menurut Desi, bolehkah saya mengungkapkan pendapat daripada saya? Boleh tentu saja boleh. Ya, setelah saya amati tadi, menurut saya ini kan masalahnya Pak Santoso tidak hanya satu, Bu. Iya. Tapi saya lihat, saya dengar tadi adalah ada dua permasalahan daripada Pak Santoso. Yang pertama, Pak Santoso ini kurang daripada teknologi. Lebih-lebih Pak Santoso dilihat teman-teman kita yang sudah CGP ini sering menggunakan aplikasi Canva. Betul betul. Mungkin di sini Pak Santoso belum menyadari bahwa Canva ini bisa terbilang mudah. Apalagi kita sudah punya akun Belajar ID, sudah divalidasi oleh dinas oleh Kemendikbud, ada akunnya, jadi kita bisa menggunakan Canva Pro. Ini permasalahan pertama. Yang permasalahan kedua ini terkait membawa anak. Nah ini kan saya juga baru mendengarnya tadi bahwa Pak Santoso sudah kehilangan istrinya beberapa bulan yang lalu, ya. Ya ini cukup kaget saya mendengarnya, Bu. Karena dilihat dari Pak Santoso ini ceria gitu loh, Bu. Yang harinya nggak terlihat kalau seperti itu. Iya. Jadi yang saya amati tadi itu masalahnya kurang fokus, Bu. Karena ada dua tadi permasalahannya, dan juga berkaitan dengan waktu yang singkat. Mungkin di lain kesempatan mencari waktu yang lebih luang. Mungkin pada waktu jam istirahat ataupun ketika Pak Santoso tidak ada jam mengajar yang banyak di pada hari itu, bisa menggunakan coaching kembali. Oke, iya betul sekali. Karena memang dari kesana kayak terburu-buru, harus untuk bercakap dengan Pak Santoso ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ini tadi saya bicara seperti ini bagaimana Pak Desi? Sangat bagus sekali Pak. Iya, karena dari pengalaman Pak David tadi bahwa memang ya waktunya yang memang singkat, terus fokusnya Pak Santoso juga ada dua fokus begitu. Semoga nanti saya bisa mengajak Pak Santoso lagi untuk kita bercakap lebih santai lagi untuk masalahnya. Berarti tindak lanjut jenengan ke depannya terkait dengan permasalahan daripada Pak Santoso ini bagaimana? Iya, kan tadi Pak Santoso kan masalahnya untuk pendaftaran CGP ya, dengan dua masalah yang dimiliki Pak Santoso tentang teknologi dengan anaknya gitu. Ya paling tidak nanti beberapa hari ke depan setelah penutupan setelah pembukaan CGP ini sampai penutupan nanti mungkin saya akan memantau Pak Santoso. Mungkin saya akan mengajak ngobrol apakah beliaunya sudah daftar atau belum, seperti itu. Jadi ya paling tidak saya ingin tahu gitu loh Pak Santoso itu nantinya sudah tergerak mau gitu. Ya Begitu. Lalu Bu Desi kan sudah CGP ya? Sudah Pak, sudah alhamdulillah ya. Saya juga sudah, Bu, kemarin yang angkatan 5 itu, alhamdulillah. Iya Pak, alhamdulillah. Enak kan Pak ya? Iya, asik. Nah itu kita harus bisa mempengaruhi Pak Santoso untuk mendaftar gitu Pak. Iya. Lalu hasilnya pengamatan dengan Pak Santoso tadi sebagai coach sudah lancar, Bu, sama evaluasi Pak. ini? Iya, sudah. Ya sekarang kan kita sudah melalui beberapa proses, Bu, ya. Tadi sebelum pra-observasi, terus sudah coaching dengan Pak Santoso dan pasca coachingnya, ya. Bagaimana pendapat dan perasaan jenengan? Iya betul. Begini Pak, kalau perasaan saya setelah coaching dengan Pak Santoso itu ya, saya itu artinya tahu Pak Santoso itu punya permasalahan seperti itu. Karena memang sebelumnya kan tidak tahu, kita tidak tahu bahwa Pak Santoso itu bingung untuk mencari asisten rumah tangga untuk ngomong anaknya, terus bingung dalam teknologi seperti itu. Jadi ketika kami berbicara coaching tadi, itu permasalahan Pak Santoso, dan alhamdulillah setelah kita berbincang tadi itu Pak Santoso itu menemukan arahnya, menemukan jalan keluarnya itu harus bagaimana begitu. Jadi insya Allah nanti mungkin kedepannya
menggali lebih dalam lagi. Dalam lagi ya. Iya. Kalau menurut jenengan ini kan saya sebagai supervisi, ini bagaimana? Saya supervisi jenengan ini merasa saya kan kedudukannya kita kan sama Bu ya sebenarnya. Cuma saya kan membantu, nanti juga bisa bergantian. Iya. Ketika saya coaching jenengan, tolong saya dibantu. Saya senang sekali Pak, kita akhirnya ada percakapan dua arah. Jadi ada timbal baliknya untuk kita, saya kurangnya apa dan apa lebihnya apa. Jadi saya tahu mendapatkan masukan dari Pak David juga begitu. Saya sangat bersyukur, sangat terima kasih sekali dengan Pak David melakukan supervisi kepada saya. Ya Bu, terima kasih. Sepertinya sudah jamnya kelima ini. Saya permisi dulu ya. Iya, terima kasih banyak Pak David. Iya, terima kasih Bu. Ada semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.